Selamat pagi, Wazir, Kyoseng, para penonton sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pada pagi hari ini. Terimalah salam penubuhan iman kita hanya kebajikan. Tuhan berkenan, Wei De Tongtian. Sanjay. Ya, kembali pada pagi hari ini hadir dalam pagi ini. Kembali saya diminta pada Bidang Gerbang Kebajikan Makin Solo ya, untuk sedikit menyampaikan uraian tentang ajaran Nabi ya. Sebenarnya pada hari ini saya tuh nggak siap sebenarnya untuk maju naik ke mimbar ya. Tapi karena itu memang sudah tugas saya ya tentu saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Minggu kemarin, minggu itu saya 2 minggu ini saya disibukkan dengan kegiatan di sekolah, juga kegiatan penulisan dan telah buku agama dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA ya. Jadi nanti mulai tahun depan, tahun 2021-2022 buku agama kita mungkin sudah berubah ya, mungkin berubahnya tidak banyak ya untuk pelajarannya. Jadi mungkin apa-apa yang harus diperbaiki ya, baik penulisan Hanzi, penulisan Pinyin, mungkin penambahan materi, pengurangan materi, itu semua dilaksanakan melalui Zoom karena kita tidak mungkin untuk bertemu satu sama lain ya. Beda dengan waktu dulu, waktu itu Jasminase ya, jadi penelaah itu berkumpulnya di Jakarta kalau salah ya. Jadi kalau dulu berkumpul jadi satu berapa hari menelaah buku, kemudian nanti berapa hari lagi kemudian berkumpul lagi ya. Nah kali ini berkumpulnya juga sama, tapi bukan melalui pertemuan tatap muka, tapi melalui Zoom ya. Jadi yang dari Jakarta, dari manapun semua bisa berkumpul, tapi hanya melalui dunia maya ya. Ya sebenarnya kalau dikatakan maksimum ya tidak, karena kalau tidak bertemuan dengan tatap muka ya itu juga tetap akan sulit ya. Seperti juga Matakin juga mengadakan kebaktian secara online ya. Tapi kita bisa bayangkan kalau kita tatap online di rumah ya, kita bisa bayangkan tidak akan pernah bisa khusyuk ya. Jadi kebaktian di Makin Solo akhirnya diputuskan untuk nggak seperti biasa, tetap dengan prosedur kesehatan ya. Pak Presiden sendiri tidak ada di antara kita yang duduk berjajar persis dua, ada masih ada yang lompat satu, ada yang lompat dua dan sebagainya ya. Nanti setelah datang cuci tangan ya, pakai masker ya. Tapi kalau saya berdiri di sini mau tidak mau saya mesti untuk lepas masker karena peralatan yang kita punya memang sebenarnya kalau dibuat untuk masker belum memadai. Bisa nanti maskernya saya pakai pasti suara saya nggak akan jelas ya. Apa yang boleh buat karena memang ya ini yang baru kita punya sekarang ya, ini tetap kita pakai ya dengan sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Para tujuan yang terkasih ya, tadi sudah dibacakan oleh Pasien Niko ya, sebuah ayat yang diambil dari kitab Mengzi ya, 4A jilid yang ke-12
cukup panjang. Ya. Ya. Ayatnya cukup panjang ya. Ayat ini yang milik Josominasi, bukan saya. Ya. Karena memang saya tidak ada siap apa-apa. Yang mau mencari bahan juga tidak ada siap. Akhirnya saya minta teman Josominasi untuk memilihkan sebuah ayat dan diberikan ayat yang ini ya dari kitab Mose ini. Ya. Tadi sudah pada prinsipnya kitab Mose jilid 4a ayat ke-12 ini yang dari ayat 1, 2, dan 3 itu fokusnya adalah satu, yaitu iman. Betul ya, saya sampai sini. Ya. Iman. Jadi masih ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan pada khotbah saat saya menyampaikan khotbah yang terdahulu. Ya. Saya selalu menyampaikan kepada para rojin, ya, bahwa kita sebagai manusia, kita umat beragama Konghucu, ya, kita harus mempunyai keimanan yang sangat kuat, ya. Karena iman yang sangat kuat itu adalah sebuah sarana bagaimana kita untuk bisa berbakti kepada Dia yang dimulai dari diri kita sendiri dulu, yaitu meneliti hakikatnya perkara. Kemudian setelah kita bisa menjalani itu, kita berbakti kepada orang tua, kemudian berbakti kepada negara, kepada dunia, dan akhirnya kita berbakti kepada Dia. Semua itu ada hierarkinya, ya, seperti kalau kita bersekolah. Kita kalau bersekolah dari TK dulu, mungkin ada yang playgroup dulu, kemudian SD, SMP, SMA atau SMK, kemudian ada yang kalau SMK mungkin ada yang langsung kerja, kalau yang dari SMA mungkin ada yang sudah kerja juga, dari SMA mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian bekerja. Ya, itu adalah hierarki. Ya, kalau kita mau sekolah di SMP, kalau kita nggak sekolah di SD dulu yang nggak ada jalannya. Ya, beda kalau kita main lompat tali atau engklek dan loncat ya. Tapi kalau dalam sekolah kita nggak bisa lompat-lompat, harus melalui tahapan-tahapan yang urut. Nah, sama juga seperti lagu keimanan kita. Karena kita semua juga sama seperti ini, ya, urut. Makanya agama Konghucu yang dulu disebut dengan Rujao itu berarti agama untuk orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang lembut hatinya. Ya, kenapa kok begitu ya kalau orang yang suka belajar? Ya memang umat beragama Konghucu selalu ditekankan dari awal kita menjadi umat beragama Konghucu. Saat kita masih kecil selalu ditekankan bahwa manusia itu adalah selalu harus belajar. Manusia dilahirkan nggak bisa apa-apa, biasanya cuma nangis, mau minta makan nangis, mau minta minum nangis. Beda sama ayam menetas aja, telurnya tidak dirusak oleh induknya, tapi apa? Membuat jalan sendiri untuk keluar menuju kehidupan di dunia. Setelah beberapa saat bisa jalan, setelah bisa jalan bisa cari makan sendiri. Kalau manusia tidak bisa,
terakhir ya cuma nangis. Nah, membutuhkan bimbingan. Berarti boleh dikatakan manusia itu harus selalu belajar, ya, dari belajar berbicara, belajar untuk berjalan, belajar untuk mengenal orang lain, belajar untuk dirinya sendiri, ya, cara minta dan sebagainya, dan akhirnya setelah usia cukup akan memasuki jenjang sekolah. Ada yang sekolah umum, ada yang homeschooling, ya. Nah, sekarang baru tren, ya, memakai homeschooling, ya, karena ada sebagian dari orang tua ini kalau merasakan bahwa pendidikan yang ada di sekolah tidak sangat memberatkan, ya, tapi ada kemudian mereka mengambil jalan lain menggunakan homeschooling, ya. Semua pasti akan ada plus minusnya. Kalau sekolah umum secara langsung, ya, sudah ada kurikulum yang ada, memakai kurikulum yang ada, tapi kekurangannya adalah mungkin tidak secara spesifik, ya. Kalau homeschooling itu mungkin lebih spesifik, tapi juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah apa? Kurangnya pergaulan dengan teman-teman yang sebaya. Nah, itu menjadi pilihan bagi orang tua mau milih yang mana, ya. Kalau memilih sekolah umum berarti harus memberikan sangu yang lain kepada anak-anaknya, ya. Tapi kalau yang memilih homeschooling harus bisa memperkenalkan kepada anaknya pergaulan yang lebih luas, jadi nggak tahunya cuma diri sendiri, ya. Semua ada kekurangan, tapi juga ada kelebihan. Nah, kita sebagai manusia, ya, untuk mencapai iman yang kuat, tetap juga harus mulai belajar. Mari para Muslim, kita buka kembali, ya, dari kitab Mengze tadi, ya, Mengze 4a ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama lagi. Bengcu berkata, Bengcu atau Mengze, ya, bila pihak bawah tidak mendapat kepercayaan dari pihak atas, maka simpati rakyat pun tak akan didapat dan pemerintahan tak akan berjalan lancar. Untuk ini kalau kita mau baca ya khusus ayat ini, kalau kita nggak hati-hati kita bisa salah persepsi, ya. Kita harus betul-betul hati-hati, ya. Makanya kalau kita membaca merenungkan sebuah ayat itu tetap kita belajar, ya. Tahap berikutnya lagi, untuk mendapatkan kepercayaan dari atas ada jalannya. Bila tidak mendapatkan kepercayaan dari teman-teman, niscaya tidak akan mendapat kepercayaan dari pihak atas. Ya, kemudian untuk mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya ada jalannya. Bila tidak dapat menggembirakan orang tua, niscaya tidak akan mendapat kepercayaan dari teman-temannya. Untuk dapat menggembirakan orang tua ada juga jalannya. Bila tidak dapat memenuhi diri dengan iman, niscaya tidak dapat menggembirakan orang tuanya. Untuk memenuhi diri dengan iman,
ada jalannya. Bila tidak dapat benar-benar sadar tentang apa yang baik, niscaya tidak dapat memenuhi diri dengan iman. Itu ayat yang pertama. Masih ada hubungan dengan yang kedua. Maka iman itulah jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Dan berusaha beroleh iman itulah jalan suci manusia. Yang mencapai puncak iman tapi tidak dapat menggerakkan hati, itu belum pernah ada. Bila tiada iman, takkan pula dapat menggerakkan hati. Ya, ini ayat yang cukup berat. Ya, kita harus menganalisa dengan hati-hati betul. Ya. Dari ayat yang pertama yang terakhir, bila orang tidak dapat benar-benar sadar tentang apa yang baik, niscaya tidak dapat memenuhi diri dengan iman. Itu kata kunci. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Itu adalah kata kuncinya. Ya, manusia lahir dunia ini ya dengan watak sejati yang dikatakan kian berupa religion ya. Kita lihat saja ren cinta kasih, i kebenaran, li susila, zhen bijaksana. Watak sejati karunia Tian yang dipatahkan dari Yuan Heng, Li dan Shen. Kita lihat semuanya dari Ren, Yi, Li, Shen. Apakah ada satu watak sejati manusia pun yang jelek? Cinta kasih, oh ya jelas. Kebenaran pasti, susila harus, dapat dipercaya sudah menjadi kewajiban kita. Sudah menjadi kewajiban kita. Ya. 4 watak sejati orang ini, sifat-sifat ini, sifat-sifat manusia ini harus dijalankan semua. Jadi tidak ada sesuatu pun yang jelek yang bisa sampai kepada Tian. Sungguh hanya ada satu, yaitu kebajikan. Ya. Kita punya sebuah lagu, ya, judulnya hanya kebajikan. Apa saya lupa? Kehadiran yang kalik semesta alam, kita sungguh hanya kebajikan. Hanya satu Dia boleh sampai padamu, hanya olehnya mendapatkan sentosa. Bukan Tuhan memihak, hanya kebajikan. Jelas sekali, ya, jelas sekali yang menjadi panutan kita adalah kebajikan. Dari kebajikan inilah kita akan bisa memperoleh iman yang tangguh. Ya. Kalau dengan iman kita yang tangguh, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh kondisi apa. Ya. Seperti yang saya katakan dulu, tapi manusia tetap punya yang namanya nafsu punya. Ya, dari si aide, gembira, marah, sedih, senang. Nafsu manusia itu ada. Tapi itu tadi, ya,
kita harus dapat mengkondisikan nafsu kita ini sebagai dalam batas conghe. Sebelum timbul dinamai tengah. Setelah timbul harus tetap ada dalam batas harmonis atau conghe. Jelas ya kalau sini ya. Kita kalau kita sifat-sifat kita tidak kita bina, ya nafsu-nafsu kita tidak kita kendalikan, wow. Itu ada pada yang terjadi di dunia pada saat ini. Ya, gembira, marah, sedih, senang, tetapi tidak dalam batas-batas yang wajar. Ya. Isinya saling bully, saling hina, ingin mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya. Ya. Tapi itu kembali itulah sifat manusia. Nah, makanya sifat-sifatnya manusia ini harus kita kendalikan. Apakah mudah mengendalikan sifat-sifat manusia ini? Jawabnya ya mudah, tapi ya tidak. Tidak mudah, tapi ya mudah. Jadi kalau orang gampang-gampang angel, gampang-gampang angel, mudah, susah-susah mudah, ya. Katakan susah, ya tidak sebenarnya kalau kita berusaha mengendalikan itu gampang. Tapi kamu dapat mengendalikan, ya tidak. Ini merupakan suatu tantangan dari kita. Gampanglah. Kita pergi ke toko emas. Saham kita cuma 2 juta. Jadi budget kita 2 juta. Lihat cincinnya yang itu. Bagus ya. Harganya 1 juta. Masih cukup ya? 1 juta cukup. Lihat lagi, lihat sana, lihat anting-anting. Milih. Dapat satu pilihan. Harganya misal 600. Berarti kita mesti punya 400. Ya namanya manusia. Manusia itu mempunyai sifat tidak akan pernah puas. Ya. Lihat lagi, ada liontin, bagus, ya, pakai matanya bagus, ya, harganya 1,3. Berarti sudah 3 juta lebih. Duh, ya, saya bawa uang cuma 2 juta. Nah, kalau zaman dulu mungkin utang ya, baru utang sama ya, nanti tak bayar akhir bulan. Nah, kalau sekarang ada kartu kredit. Kartu kredit ini kalau dikatakan sebagai dewa, iya. Tapi kalau dikatakan sebagai setan, iya. Mengapa demikian? Katakan seperti dia penolong, iya. Kalau kita memang betul tidak punya uang, tapi kita harus membeli barang itu. Kalau kita tidak beli barang itu, kita mati. Contohnya, ya, kalau kita memang harus betul-betul beli beras, ya, kalau kita memang tidak punya uang sama sekali, ya uang kosong nggak mau nggak makan.
kasusnya tadi. Nah, akhirnya beli semuanya, Mas tadi uangnya diberikan semua 2 juta, masih harus gesek kartu kredit. Kalau beras itu kebutuhan primer. Kalau beli kalung, beli apa? Beli cincin dan sebagainya, tersier ya. Itu bukan sekunder aja, tidak. Ya. Nah, disinilah kita dihadapkan dengan pilihan diambil atau diambil secukupnya atau tidak jadi sama sekali. Kita harus bisa milih. Ya. Apakah benar-benar cincin itu memang harus kita beli? Kalau memang harus kita beli, ya belilah. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Semua itu harus kita pilih-pilih. Ya. Kehidupan itu kita juga milih. Kita mau milih hidup lurus atau hidup yang ya. Jadi Pak ya, jangan sampai ya kita itu kalah dengan yang namanya nafsu. Ya, tapi nafsunya yang dikendalikan. Ya. Katakan tadi gampang ya enggak, tapi susah ya. Itu kita kembalikan kepada diri kita, pada kemampuan kita. Jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Tidak. Ya. Kita justru harus bisa mengendalikan nafsu. Dengan apa? Nah, kembalikan dengan watak sejati kita dan perbuatan-perbuatan kita jangan sampai lepas dari 4 sifat dasar manusia ini. Jangan sampai lepas. Kalau sudah lepas, berarti kita bukan lagi menempuh jalan suci. Jalan suci yang mana? Jalan suci manusia itu ada di dalam diri kita. Ya, dengan kriteria tadi, sifat-sifat manusia. Ya, kalau kita sudah memilih jalan yang jalan yang lurus, jangan belok. Ya. Tapi nanti kembali manusia itu punya yang bukan milenial kalau orang sekarang ngori. Nah, kalau yang ngori benar nggak apa-apa. Kalau ngorinya nggak benar, nah, jadi atas ini ya, kita sebagai manusia kita harus belajar ya, kita cari teman-teman, kita cari saudara-saudara kita yang bisa memberikan tuntunan bagi kehidupan kita. Jangan sampai kalau berteman ya, itu berteman yang dalam hal yang jelek. Ya. Kalau misalnya kita kenal dengan si A, udah jelek, kita berteman enggak? Ya cuma sekedar tahu, dan sekedar kenal, tapi dekat ya jangan. Ya. Kalau gini ya, kalau sifat-sifat yang buruk itu lebih gampang untuk
menular. Ya. Tapi sifat-sifat yang baik itu nularnya sulit. Tapi kalau sudah nular, sifat yang baik ini nular, itu harus kita jadikan bagaimana yang sekuat-kuatnya. Ya. Nah, itulah kalau sih. Tapi dengan kita memegang sifat-sifat tadi, itu boleh dikatakan bahwa kita tuh selalu belajar, ya. Belajar mengenal orang lain, belajar mengendalikan diri. Ya. Jadi dikatakan ya, kalau kita tuh harus untuk memenuhi iman harus sadar dengan apa yang baik. Ya. Tapi tambahkan satu lagi kata, baik dan tepat. Kalau Pak Suryo Bawanglu mengatakan benar, ya, benar itu melebihi dari kata benar. Benar itu benar dan tepat sasaran. Ya. Ya. Jadi seorang manusia sikap tingkah lakunya, ya, itu harus menunjukkan sifat-sifat, sikap-sikap perbuatan yang benar dan tepat. Bukan cuma benar aja. Benar tanpa bijaksana, ya nanti akan berakibat yang buruk. Ya. Benar dan tepat itu sebenarnya boleh dikatakan sebagai kata bijaksana. Betul Bu Nino ya, Pensenino ya, benar ya. Kita harus berbuat benar dan tepat, ya, atau benar, ya, bijaksana. Tapi bijaksana juga cukup, harus didampingi dengan cinta kasih dan berani melakukan, ya, jangan cuma teori tok. Ya. Kalau cuma teori dari percuma, harus berani melaksanakan. Ya. Itu di pusaka kita, zhi, ren, dan yong. Ya. Ini adalah senjata kita dalam belajar, ya, belajar semuanya dalam semua hal, ya, dalam semua hal, ya. Pegangan kita itu tadi untuk senjata untuk belajar adalah zhen dan yong. Ya. Nah, para wajib, saya tidak akan berpanjang, ya. Mendengarkan orang berbicara itu lebih dari 20 menit itu sudah cukup. Ya. Betul ya? Kalau kita coba kita contohkan aja, kalau kita mendengarkan sesuatu itu sampai lebih dari 1 jam, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan fokus. Ya, betul ya? Kita tidak fokus. Karena apa? Manusia mempunyai segala keterbatasan. Nah, Pak Tocin, jadi pada prinsipnya saya di sini mengajak kita semua, ya, para rohaniwan dan para Tocin semua, ya, walaupun mungkin boleh dikatakan saya lebih muda, ya, kita akan mengajak Pak Tocin, yuk kita belajar memenuhi keimanan kita, ya, seperti yang sudah kita ucapkan pada awal ini tadi. Kita mempunyai apa? Zhen Hui, ya, dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, dari kita beriman kepada Tian, percaya kepada Tian, dan bagi kita ini akhirnya harus kita menempuh jalan suci. Ya, untuk menempuh jalan suci kita harus mulai dari yang pertama, iman. Nah, tapi iman itu harus dikatakan ya, kita harus jalan sendiri, harus disempurnakan sendiri. Ya. Orang lain hanya bisa membantu memberikan masukan, tapi yang bisa menjalankan ya kita sendiri, bukan orang
dalam penemuan kita hanya kebajikan Tuhan. Itu mungkin saja.